dari segi performanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiko ya. Kali ini saya akan sedikit bahas perbandingan antara HP yang keluarannya sama-sama di tahun 2018 ya, dan hanya berjarakan tanggal saja launchingnya. Dan HP ini HP Android dan iOS ya. Androidnya itu Sony Xperia XZ3 dan iOS-nya itu HP iPhone. Kedua HP ini sama-sama keluar di tahun 2018 dan bulan Oktober ya. Jadi ini ada Sony XZ3 dan ini juga iPhone XR ya. Jadi kita sedikit bahas perbandingannya bagaimana, dan kalau misalkan kita mau pakai, mendingan kita pakai yang mana ya. Semengingat HP-nya sama-sama keluaran 2018 dan sama-sama flagship dari iPhone ataupun dari Sony Xperia ya. Oke, kita pertama dari bahas dari Sony Xperia XZ3 nya sendiri ya. Dari casing belakangnya sendiri, ini Sony Xperia XZ3 menggunakan bahan kaca Corning Gorilla Glass 5 ya. Jadi ini bahannya, yang bahan belakangnya ini dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5 ya, ini di Sony Xperia XZ3. Nah, untuk di iPhone ini menggunakan kaca dengan tipe Corning Matte Glass ya. Jadi sama-sama menggunakan kaca, hanya saja beda tipe ya. Yang Android ini Sony XZ3 ini menggunakan Corning Gorilla Glass ya. Keduanya sendiri sama-sama memiliki sertifikat yang tahan air ya. Bedanya kalau yang HP iPhone XR ini menggunakan sertifikat IP67 dan yang HP iPhone XZ3 ini menggunakan IP65 dan juga IP68 ya. Kedua-duanya sendiri ini sebenarnya aslinya itu tahan air ya, tahan air dan tahan debu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang main, kebetulan kehujanan itu minimalnya masih aman lah. Kalau terkena air hujan dikit-dikit ya, basah di saku, itu masih aman menggunakan dua HP ini ya. Nah, kita coba sedikit bahas kemudian di layarnya sendiri ya. Oke, ini layarnya bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita bisa lihat sendiri ketajamannya bagaimana ya. Untuk HP Sony Xperia XZ3 ini menggunakan panel POLED HDR-BT 2020 ya. Jadi XZ3 ini menggunakan LCD POLED dan sampingnya sudah luber-luber lah ya. Kayak HP-HP Samsung lah, seri-seri Samsung itu yang 8K. Jadi ini agak-agak 8K, cuman 8K-nya kayak setengah, tapi sudah ya lumayan lah luber-luber gini layar sampingnya. Walaupun bezel atas bawahnya itu lumayan lebar ya. Nah, untuk touchscreen-nya sendiri yang HP Sony XZ3 ini menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya. Dan PPI-nya sendiri 537 ya. Jadi kerapatan layarnya itu 537. Kalau buat nonton gaming atau mungkin buat nonton anime itu masih enak banget. Buat gaming juga Mobile Legends itu warnanya itu masih enak banget lah, masih nyaman banget warna-warnanya. Grafisnya itu masih enak banget karena mungkin didukung dengan layar POLED-nya ya, yang menambah lebih mantap lagi. Nah, untuk dari iPhone ini menggunakan tipe layar IPS ya. Jadi masih menggunakan IPS, tipenya Liquid Retina. Tetapi kelebihannya di HP iPhone XR ini sudah memiliki spesifikasi 625 nits dan
PPI-nya sendiri ini cenderung lebih kecil ya, jadi ketajaman warnanya ini masih kalah sama Sony Xperia XZ3, yaitu dengan memiliki PPI kerapatan layarnya hanya 326 ya. Walaupun ukuran segitu tapi sudah lumayan tajam untuk ukuran HP ya. Untuk dari segi layarnya ini memang agak sedikit berbeda ya. Kalau yang HP iPhone XR ini memiliki layar 6,1 in dan yang XZ3 ini 6 in, jadi lumayan tipis-tipis lah. Kalau dari sekilas ini gedenya itu HP-nya gede HP Xperia XZ3 nya ya, cuman aslinya itu layarnya dari segi layarnya itu lebih lebar ini, walaupun sedikit banget tapi lebih lebar ya. Itu dari segi layar ya. Nah dari segi software sendiri di Sony Xperia XZ3 ini sudah mentok di Android 10 ya. Jadi Sony Xperia XZ3 ini sudah tidak mendapatkan update software lagi, hanya sudah mentok di Android 10. Sekalipun bisa upgrade itu biasanya dia kalin pakai custom ROM ya, itu bisa ke 12 ya, sampai 12, tapi itu agak sedikit beresiko ya kalau misalnya kita harus melakukan custom ROM. Ini termasuk kekurangannya sih di Sony Xperia XZ3 ini. Walaupun HP-nya sendiri masih lumayan enak dipakai, tapi softwarenya itu sudah mentok di Android 10. Berbeda dengan iPhone ya. Untuk di iPhone XR ini masih mendapatkan update sampai iOS 16.5 ya. Jadi iOS 16.5 ini iOS terbaru dari Apple ya. Jadi ini iOS terbaru dari Apple yang keluar pada bulan, kalau nggak salah bulan Juni tahun 2023 ya. Jadi di bulan ini masih mendapatkan update software terbaru untuk iPhone XR ini ya. Itu termasuk kelebihan yang lumayan bagus lah. Jadi dari pihak Apple-nya sendiri itu masih memperhatikan, walaupun produknya produk lama tetapi masih memperhatikan softwarenya yang masih diupdate sampai iOS 16.5. Sedangkan yang HP Xperia XZ3 ini hanya mentok di Android 10, tapi masih oke lah walaupun di Android 10 ya. Nah dari segi chipsetnya sendiri, Sony Xperia XZ3 ini menggunakan chipset Snapdragon 855 ya. Jadi ini menggunakan Snapdragon 855. Saya kira Snapdragon 855 ini lumayan kencang ya. Dari segi performanya bisa dilihat ya, GPU performanya bisa sampai menyentuh angka segini, dan gaming performanya lumayan tinggi juga, 50-an. Baterai life-nya lumayan tinggi juga ya. Jadi ketahanan baterainya di Snapdragon 855 ini lumayan kuat lah ya, lumayan bagus karena memiliki nanometer yang lumayan kecil, yaitu 10 nanometer. Itu di Sony Xperia XZ3 nya ya. Sedangkan di HP iPhone 10 memiliki chipset Bionic A12 dengan nanometer yang lebih kecil ya, yaitu nanometernya 7 nanometer. Untuk varian RAM-nya sendiri yang XZ3 ini memiliki varian RAM 4GB, ada yang 6GB, sedangkan yang RAM yang iPhone 10 ini hanya di 3GB. Tetapi perbedaannya walaupun sangat jauh, bisa dikatakan hampir setengahnya. Kalau misalkan yang 6GB HP ini masih lumayan sangat enak buat melakukan multitasking ya. Bisa dikatakan multitaskingnya saya kira lebih lancar di HP iPhone XR ini ya daripada HP Sony-nya ya. Nggak tahu kenapa kalau dari segi RAM buat multitasking itu lebih enak di iPhone XR ini ya. Itu dari segi chipsetnya ya. Kalau dari segi kamera sendiri,
HP Sony XZ3 ini memiliki kamera 19 megapiksel ya, dengan sensor ala-ala Sony yang lumayan, dan hasilnya itu lumayan memukau ya. Walaupun HP tahun 2018, hasilnya masih oke banget, saya kira masih oke banget. Mungkin karena didukung layarnya juga ya yang OLED, hasilnya masih lumayan bagus banget. Nah, sedangkan yang HP iPhone 11 ini memiliki resolusi 12 megapiksel, tapi bisa dilihat lah ya, hasilnya itu nggak beda jauh lah ya. Tapi dari hasil cepretannya setelah difoto itu buat penangkapan cahaya dan lain-lainnya, objek-objeknya itu lebih bagus di HP iPhone-nya ya. Nggak tahu kenapa, resolusinya lebih kecil tetapi lebih bagus yang iPhone. Dari segi kestabilannya Sony juga lumayan cukup stabil ya, karena ada Gyro Eyes-nya ya. Tetapi HP iPhone-nya bisa dilihat sendiri ya, kalau yang Sony-nya itu agak getar-getar. Tangan saya padahal agak sedikit tremor ya. Stabilisasinya lumayan stabil ya, tetapi masih stabil di HP iPhone XR-nya ya. Itu dari segi kamera. Untuk kamera depannya sendiri saya kira ya seperti tadi lah, kapasitas kameranya yang HP iPhone XR ini memiliki resolusi 7 megapiksel, sedangkan yang HP XZ3 ini memiliki resolusi 13 megapiksel. Itu dari selfie kamera ya. Untuk speakernya saya kira masih bagusan di Sony ya, karena ini stereo dan juga ada fitur dynamic vibration system ya, jadi itu lebih enak. Nah, untuk chargingnya sendiri HP Sony XZ3 ini menggunakan Type-C, kalau iPhone ya masih menggunakan Lightning lah ya. Jadi Type-C 3.1, jadi lumayan cepat buat melakukan pengecasan ya, dan juga transfer data. Nah, untuk sensornya sendiri di XZ3 ini sudah ada sensor fingerprintnya ya, beda kayak di HP iPhone 11. Kalau iPhone 11 ini nggak ada fingerprintnya, tetapi menggunakan Face ID ya. Face ID andalannya Apple, itu cepet banget emang. Kalau misalkan di Sony ini masih menggunakan fingerprint, dan fingerprintnya ini posisinya kurang mengenakan banget. Ini kalau misalkan kayak gini itu pasnya di kamera, sedangkan fingerprintnya itu di bawah, jadi kita harus menurunkan jari kayak gini baru bisa menekan fingerprintnya buat unlock ya. Dari segi kapasitas baterainya sendiri, Sony Xperia XZ3 ini lebih besar ya, yaitu memiliki kapasitas 3300 mAh, dan yang HP iPhone XR ini memiliki kapasitas 2900-an. Akan tetapi pada kenyataannya itu lebih irit yang HP iPhone XR-nya ya, nggak tahu kenapa. Dan dari segi suhunya sendiri itu lebih cepat panas yang HP Sony Xperia XZ3 ini ya. Jadi kalau buat kita melakukan scroll sosial media itu biasanya lebih cepat anget. Cuman anget-angetnya itu masih wajar lah, nggak panas-panas banget. Lebih dingin di HP iPhone XR ya, mungkin karena nanometernya itu lebih kecil ya. Jadi itu sekilas dari spesifikasi, kelebihan dan kekurangan di Sony Xperia XZ3 dan HP iPhone XR ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhannya aja. Kalau dari segi harga itu masih terpaut sangat jauh ya. HP iPhone XR ini HP iPhone XR ini di harga 4 jutaan kalau sekarang. Kalau yang Intel operator itu sekitar 4 jutaan, dan sedangkan untuk HP Sony Xperia XZ3 ini kita bisa dapetin di harga 1.500.000 ke bawah. Itu yang varian limbah Jepang, dan IMEI-nya masih aman, tentunya good condition ya. Layarnya itu aman, no shadow, itu 1.500.000-an itu udah dapat yang bagus. Jadi hampir setengahnya sendiri ya. HP keluarannya sama, tapi dari segi harga itu terpaut sangat jauh, hampir setengahnya sendiri. Tinggal kita menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau misalnya buat foto-foto, saya kira kedua HP ini masih enak lah.
masih bagus, hasilnya itu masih bagus. Kalau stabilisasi juga masih oke lah. X3 ini nggak kalah jauh banget dari HP iPhone XR ini. Akan tetapi kalau misalkan buat gengsi atau mungkin buat tongkrongan, itu HP iPhone XR ini masih oke lah, karena logo Apple-nya ini sih, emang logo Apple-nya ini. Kalau buat gaming sendiri, performanya itu masih bagusan di HP iPhone XR ya, jauh sekali dari gaming sendiri. Kalau misalkan kita buat game Mobile Legend di HP X3 ini lancar-lancar saja. Cuman kalau misalkan HP-nya sudah panas, itu terjadi frame drop ya. Jadi agak sedikit patah-patah di Sony X3 ini. Lebih stabil kalau misalkan kita mainkannya menggunakan WiFi dan mode terbang, itu aman, stabil banget. Cuman kalau kita mainkannya menggunakan data seluler, itu kalau pas agak panas, itu kalau HP-nya udah panas, itu agak sedikit patah-patah sedikit ya. Kalau dari segi layar sendiri, saya kira masih enak di X3-nya ya. Kita bisa lihat lah, kalau pas saat opening ya, opening game Mobile Legends ya, kita bisa lihat untuk ketajaman warnanya sendiri ini masih tajam di Sony Xperia XZ3 ya, masih tajam ini, masih tajam X3 jauh. Maaf itu. Jadi detail warnanya itu lebih dapat ya, lebih dapat yang X3. Oke, kita bisa lihat dulu lagi, kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Kita bisa lihat perbandingan ketajaman warnanya ya, itu jauh lebih bagus di Sony Xperia XZ3 ya, dibandingkan HP iPhone XR nya ya. Oke, kita coba buka gamenya. Oke, kita biasanya ini dulu, baru ini. Oke, itu untuk mengimbangi performa ya. Untuk pembuatan gamenya emang lebih cepat yang XR ini, performa gamenya emang lebih bagus ini. Cuman kalau buat ketajaman warnanya bisa dilihat sendiri ya, lebih tajam yang ini, jauh banget tajamannya, itu lebih tajam yang HP X3 buat warnanya ya. Oke, kita buka ini dulu. Oke, sekarang kita buka ini, kita tunggu beberapa detik. Ini belum ke Mobile Legends, ini udah. Oke, bisa dilihat ya ketajaman warnanya. Kalau di layarnya itu bagusan yang Sony Xperia XZ3, tetapi kalau performanya bisa dilihat ya, walaupun keluaran HP sama-sama tahun 2018, tapi kalau dari segi performanya itu sangat jauh. Kita bisa buka bersama ya, 1 2 3. Tuh, kita bisa lihat itu jauh banget performanya, itu bagus di iPhone XR ya. Mungkin itu yang menyebabkan harganya itu sangat jauh ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tinggal kita menyesuaikan saja. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.